nu ditunggu-tunggu parantos rawuh, nu dianti-anti parantos sumping, reng-rengan tim penilai kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalengka tahun 2022 yang kami hormati Bapak Dr. Haji Asmadi MSI kalih Bapak Haji Agus Hermawan SPD MSI. Haturan Bapak Bagia Wilujeng Sumpi. SMA Negeri 2 Majalengka Hormatin Simpuri Bapak Dr. Andas Haji Entis Diat Isman Wibawa Pangarsa Bapak Komite SMA Negeri 2 Majalengka Hormatin Simpuri Bapak Endang Suhendar SPD dihaturanan kanggo masrahkeun kagegelan tawis panghormat Pangarsa Bapak Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah Hormatin Simpuring Bapak Dr. Haji Asmadi MSI kalih Bapak Haji Agus Hermawan SPD MSI dihaturanan kanggo nampi kagegelan. Pak Ketua Komite. Pangarsa Bapak Kepala Sekolah kalih Bapak tim penilai dihaturanan linggih ke tempat anu parantos disayogikeun. Sumangga Bapak dihaturanan. Saya telepon jam 8 itu Pak Haji enggak siang. Pak Haji telepon dulu enggak Duduk di pupus duit hilap Ya, penilaian kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalengka tahun 2022 yang kami hormati Komite SMA Negeri 2 Majalengka Bapak Endang Suhendar MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tenaga administrasi SMA Negeri 2 Majalengka. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan Kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalengka tahun 2022 terdiri dari 2 sesi kegiatan, yaitu sesi pertama kegiatan temu awal. Rangkaian acaranya adalah 1. Pembukaan terdiri dari pembacaan ayat suci Al-Quran, hasil kinerja kepala sekolah selama 1 tahun terakhir. 3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu ada penilaian awal dan penilaian akhir.
إلا وأنتم مسلمون. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Majalengka Bapak Haji Entis, beliau pernah di Kerangkeng itu, dari ingatnya di Kerangkeng. Saya mengikuti beliau supaya progresnya tahu betul. Oleh karena itu pada hari ini saya datang di SMA 2. Yang terhormat Ketua Komite beserta anggota, wabil khusus teman saya yang sehari-hari setiap melaksanakan tugas sebagai pengawas pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Agus, para Dewan Guru, tenaga kependidikan yang kami hormati pula. Alhamdulillah dengan wasilah penilaian kinerja kepala sekolah kita bisa bersilaturahmi. Saya dari Indramayu, pengawas KPD Wilayah 9, merupakan diberikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati tim PKKS Pak Haji Asmadi dengan Pak Haji Agus. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Riwayat pekerjaan diangkat, sebetulnya saya itu di 1 Maret 88 di SMA Negeri 1 ya Pak Sigit dulu itu. Saya pernah bekerja di SMA Negeri 1 Majalengka itu 3 bulan, tapi oleh Pak Saali disuruh ke Maja karena Maja masih kosong. Ini angkatan pertama dengan Pak Sigit di Maja waktu itu. Sehingga saya ke Maja dan terakhir menjadi guru di SMA Negeri 1 Sukahaji. Kami sudah membicarakan ulang dan sudah merubah visi dan misi sekolah. Visinya adalah terwujudnya budaya berprestasi global, berbasis informasi digital, berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Ini visi kami yang terbaru setelah kami mengadakan analisis SWOT. Apa yang sudah saya kerjakan dan Bapak Ibu kerjakan, karena ini sebetulnya hasil Bapak Ibu guru Pak Doktor. Budaya mutu lulusan yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru banggakan di Semandaka, adanya peningkatan siswa yang masuk senam PTN dari 8 orang dan kemarin kita masuk ke 9 orang. Kemudian meningkatnya siswa yang masuk SBMPTN Pak dari 22 orang ke 24 orang, berarti ada peningkatan 2 orang juga alhamdulillah. Yang masuk jalur mandiri yang tahun kemarin 28 orang, sekarang yang tahun 2002 itu ada 30 orang. Mudah-mudahan nanti target di 2023 juga insya Allah meningkat. Kemudian yang masuk ke perguruan tinggi kedinasan ada kenaikan 1 orang menjadi 3 orang. Yang masuk perguruan tinggi swasta dari 19 orang, dari yang tahun kemarinnya 196 orang naik ke 199 orang. Ada juga yang masuk Politeknik Umum 2 orang, ini yang Polban yang di Bandung Pak, itu yang negeri. Yang kemudian Poltekes ini yang negeri 5 orang menjadi 9 orang. Sudah masuk tim U20, dia sebagai penjaga gawang. Nanti bisa ditampilkan fotonya Pak Nanto di ruang itu. Ini atas nama Dapa Pasya Sukma Wijaya, kelas 12 IPS 3 dan sedang berlatih di Chelsea Pak, di klub Chelsea Inggris, berlanjut ke Turki dan sekarang sudah masuk tim usia 20. Itu asli orang Majalengka. Alhamdulillah, ini makanya itulah global, karena anak ini sudah ada yang prestasi global. Kemudian 2 orang siswa masuk klub
Maung Bandung muda, artinya versi muda Pak. Ini ada 2 orang dari kita dan sekarang duduk di kelas 12. Kebetulan anaknya kembar ini Gera Geri ya, Gera Geri di kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 6. Anaknya sekarang masih ada Pak nih. Dan sewaktu-waktu kalau dipanggil ya kami juga harus mengizinkan kalau berlatih. Kemudian juara 3 turnamen bulu tangkis wilayah 3 Cirebon itu atas nama Alvin MH Abdillah kelas 11 MIPA 6, sekarang masih ada anaknya. Juara 3 nasional cabang karate kategori komite putra atas nama Ridho Muhammad Ridho kelas 10 MIPA 5. Kemudian terbaik nasional lomba senam kreasi tingkat nasional atas nama Hogi Subarhi Putra 10 MIPA 2. Kemudian juara nasional lomba vokal lagu daerah atas nama Syarah Nur Alida Dewi kelas 10 IPS 5. Kami sudah mencetak juga Pak Alhamdulillah ini 4 orang anak yang tahfidz Quran walaupun baru 1 juz. Itu atas nama Nana Setiana kelas 12 MIPA 3 itu tahfidz di juz 30. Kemudian Muhammad Faik Hakim juga sudah tahfidz di juz 30 kelas 11 IPS 3. M. Ali Rizkullah kelas 10 MIPA 3 juz 30. Egi Repandi itu kelas 10 MIPA 4 juz 29 ya pernah betul ya, juz 29. Beda yang juz ke-29 nya Pak. Jadi kami juga sedang tetap melatih lagi 3 orang yang belum diseleksi. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertambah, ada anak-anak kita yang tahfidz Quran. Ini kebanggaan buat kita bersama bahwa SMA 2 sudah bisa menghasilkan anak-anak yang tahfidz Quran. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah juznya, dan kalau umpamanya bisi kata Pak Dokter ini mah udah masuk asa-asa ditulis aja boleh, nanti Pak Dokter dipanggil. Ya pada siap ya anaknya ya, siap dipanggil diuji coba. Takutnya nanti Pak Dokter nggak percaya. Juara nasional lomba sejarah tingkat nasional Pak ini atas nama Ajril Alpian Pinanda, ini juara 4 Pak, tapi tingkat nasional juara 4 ya. Ada nanti dokumennya. Kemudian mutu proses pembelajaran, kalau yang tadi itulah mutu kualitas lulusan SMA kita. Ini yang ditampilkan yang juara-juara provinsi dan nasional Pak. Yang ini tidak, kalau ditampilkan semua tidak cukup nanti waktu. Untuk tingkat kabupaten wilayah 3 itu banyak sebetulnya kami, tapi nanti di dokumen prestasi di kesiswaan ada. Kemudian mutu proses pembelajaran. Saya sudah membiasakan dengan Bapak Ibu guru mendisiplinkan guru dan tenaga kependidikan termasuk siswa masuk kerja dengan jasa masuk sekolah juga di sini. Kami sudah 2 kali dengan pihak kejaksaan jasa masuk sekolah dengan lomba karya tulis. Ini yang dengan perguruan tinggi negeri kebetulan datang langsung ke sini untuk perguruan tinggi apa? Cyber apa Pak? Ini saya lupa lagi nih. Cyber Asia. Jadi kuliah di rumah Pak. Inilah penyusunan pengurus komite. Dokumennya kami ada. Ini studi kampus. Waktu ke mana itu ya? Ke UPN ke Jogja. Kami sudah ke Jogja ke UPN. Inilah santunan tim Omperko dengan ke Panti Yauma. Ini mah yang waktu touring, ya touring dengan anak yatim piatu. Nah itu Pak sepintas hasil kerja kita semua, bukan hanya pada sekolah, ke warga sekolah seluruhnya itu yang sudah dikerjakan.
foto-foto kegiatan keagamaan. Di belakang juga ada Pak. Ini punten tapi di belakangnya. Sebagian ada di belakang sini. itu untuk lampirannya Pak. Foto-fotonya. Foto-foto Pak. Sebagian. Anu video di mana? Jadi tanggung di PPK. Ah, Kalau Jumatan di sini nggak? Jumatan di sini. Ini untuk Irma Pak. Bahkan kegiatan Irma yang provinsi. Kalau soalnya sudah dijadwal khotib, Dijadwal. jadwal khotib Masih khotib Jumat udah ada Pak. Di tengah Pak. dari UIN yang harus dijadwal. Ini siapa? Sudah lama. Ini yang Cara ya. ini sama waktu jam pagi ke Pak. Sama ini, sama di sini. Ini sudah saya laporkan ke kaca sini. Ini berita acara. Nanti dibikin pernyataan. Mainan untuk PPK. Iya, iya. Ini yang masakan yang dibina ini dari BKN-nya begini Pak formatnya. Iya, kasihnya begini format dari BKN. Timur keterlambatan sementara. Disiplin teguran lisan. Bapak fotonya. Yang Januari seberapa? Ini. Bener Pak. Tadi diikuti ini. Tinggal yang baik. Terusnya apa nanti ya? Di bawah nih. Yang makin itu merah bukan. Supervisitas. Gimana nih? Salon dulu dokumen. Tadi saya bilang. Kurikulum itu bagaimana belajar, bagaimana saya tidak hal
nanti suatu saat ketika ada kurikulum baru lagi, ya itu yang akan dipakai. Yang penyelaman itu jadi itu gak masuk atau semua melaksanakan kurikulum karena tidak bisa kurikulum itu bagaikan seorang pelari dan sampai finish. Awalnya ini berjalan melakukan perjalanan, makanya belajar itu ibarat sebuah perjalanan. Betul. Anak-anak sesuai dengan zaman itu jelas Pak. Ternyata betul itu dilakukan bukan hanya oleh orang Muslim ya, non Muslim. Ada Islam biasa. Betul. Ada waktunya. Pada saat di kelas itu pembelajarannya, nah nanti akhir Pak kita dialognya itu bisa dilakukan dengan kemudian ingin tahu kan gitu kan? Saya siapa dokumen penting yang setara, berapa dinas setara. Udah ini kita video aja nih, coaching. Ambil kesimpulan sendiri ya. Kalau begitu kan gitu kan? Iya. Sudah sekali. Oh kalau begitu. Sudah ada. Iya. Coaching. Sudah ya benar ya? Video kan? Video. Udah semua. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Enggak sama sekali enggak berusaha untuk bukan. Justru bagaimana kita bersama-sama gitu ya untuk sebagai upaya kemajuan pendidikan. Sekecil apapun, ya. Oke, terima kasih. Kalau dia menyongsong kurikulum merdeka nanti. Siap. Siap. Harusnya sering. Oh sering. Boleh. PKKS itu harusnya Oh sering. iya. Coachingnya aja lah. Coachingnya aja. Ini milik sama. Ini program peningkatan prestasi. Ini sudah visi yang terbaru? Belum? Kalau SOP-nya yang ditempel. Iya, itu SOP-nya. Ada di mana? Pamflet SOP lah. Ini sudah visi yang terbaru? Belum? Gurunya ada. Melaksanakan modul etik guru. Karena tidak pernah gurunya. Kalau melaksanakan Kalau
sampai melihat dari oke lah. Harus punya buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 kaitannya dengan perangkat pembelajaran tadi, ya. Buku 2 tentang aturan-aturan yang diikat pada guru itu, apakah itu disiplin pegawai, kode etik, ya, sebagainya. Dan buku 3 adalah format-format yang berkaitan yang dibutuhkan ketika kita belajar. Itu buku 3. Nah, kemudian berikutnya kamu, Pak Haji Entis sangat rajin. Saya tahu persis sangat rajin. Cuma yang namanya manusia, al-insan mahal khata'i wa nasiya. Itu biasa kalian lagi. Kali ya. Kata guru Pak Haji itu rajin, subuh sudah ada, ya. Pagi-pagi sudah ada, bahkan nongkrong itu. BKD tidak melihat nongkrongnya Pak Haji Entis, tidak melihat nongkrongnya guru-guru, pasti melihat kapoknya itu, ya. Maka disarankan tidak hanya kepala sekolah direkap, semua guru dari guru sampai dengan tata usaha direkap setiap bulannya. Terlambatnya berapa menit, nanti dibagi 60. Itu sehingga karena kewajiban kita mengajar sesuai dengan PP 94 itu dan sesuai dengan Permendikbud nomor 15/18, 7,5 jam. 7,5 jam sehari, ya. Sehari. Kalau satu minggunya 37,5 jam. Itu kewajiban kita. Makanya ketika ada guru yang dikumulatifkan keterlambatan sekian hari, langsung ada teguran. Pak Haji Entis akan disalahkan apabila tidak ada tindak lanjut. Disangka membiarkan perbuatan yang melanggar hukum. Itu makanya jangan sampai punya suudon kepada kepala sekolah. Waduh, Pak Haji rewel, ya. Padahal secara aturan seperti itu harus dibina, ditindaklanjuti agar ketika ada sidak dari BKD atau inspektorat ini sudah ada kepala sekolah sudah melakukan suatu pembinaan secara tertulis. Bahkan kalau 3 hari berturut-turut tidak hadir, itu ada teguran lisan oleh kepala sekolah. Ya. Teguran lisannya diberikan secara tertulis, hal teguran lisan. Apa kalau hanya teguran lisan tidak ada buktinya, tetapi kalau dibuat tertulis ada buktinya. Nanti seperti itu kelanjutannya. Nah. Kemudian selanjutnya KKM, ya. KKM dibuat surat keputusan oleh kepala sekolah. Ada KKM mata pelajaran, ada KKM satuan pendidikan. Tadi saya sudah lihat itu di buku 1 di Gunung KPSD ada KKM, ya. Akan tetapi mungkin lupa atau bagaimana, perlu dibuatnya surat keputusan penetapan KKM. Nanti surat keputusan itu ditempel di setiap kelas, pakai buku yang bagus dan dijelaskan kepada anak-anak bahwa KKM matematika misalnya 82. Kemudian disosialisasikan. Ada yang protes orang tua, dapatnya 83 kok masa C gitu. Ya, masa C harus dijelaskan bahwa rentang KKM itu 100 dikurangi berapa KKM yang misalnya 82. Ya. Jadi rentangnya 6 misalnya. Kalau 83 ya pasti C. Nah, itu ya. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada anak dan kepada orang tua. Kemudian Pak Korwas, ya, Pak Dr. Asmadi yang sudah menyampaikan tadi refleksinya terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Ya benar, karena kalaupun yang dinilai adalah kepala sekolah, tetapi hasil kinerjanya tentu dirasakan oleh semua ya warga SMA Negeri 2 Majalengka, dan bukan hanya hasil kerja kepala sekolah,
tapi hasil kerja seluruh warga SMA Negeri 2 Majalengka, ya, kinerjanya. Jadi nanti cerminan nilainya itu adalah cerminan nilai kinerja SMA Negeri 2 Majalengka sesungguhnya. Saya selaku pengawas pembina merasa bangga, ya, saya mengapresiasi hasil kerja tim PKKS-nya Pak Kepala, luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk semua, ya. Baik Bapak Ibu, saya melihat begitu antusias bagaimana hasil kerja dari tim PKKS-nya Pak untuk membuktikan bahwa semua itu sudah pernah dilaksanakan gitu ya. Jadi kalaupun mungkin masih ada kekurangan dan lain sebagainya, itu semuanya berproses Bapak Ibu. Kan tadi di awal juga tidak ada yang sempurna kan gitu kan. Sehingga tentu saja kami akan menghargai Pak Korwas, ya. Bukan hanya hasilnya saja, tetapi upaya-upaya yang dilakukannya, prosesnya kan gitu kan. Tapi saya melihat bahwa upaya peningkatan kualitasnya juga sudah baik gitu ya. Artinya baik dengan kolaborasi, ya, kemudian dengan koordinasi yang baik gitu ya. Sekarang saya lihat peningkatannya luar biasa. Sekali lagi aplaus ya. Ya. Kalau pengawas pembina itu ibarat orang tua Pak. Jadi tadi makanya saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Korwas, tentu akan melihat lebih objektif karena ya saya juga masuk di dalamnya sebetulnya kan Pak. Sekecil apapun saya pernah mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya hasil kalau yang dinilai hasil kinerja Pak Kepala, saya juga barangkali ya tadi sedikit-dikitnya pernah mendampingi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau saya tadi melihat dari semua yang dilakukan, dilaksanakan gitu ya oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya benar Pak Kepala bahwa itu semua adalah hasil kerja selama, kalau yang dinilai 1 tahun Pak, 1 tahun. 1 tahun ini dari Januari sampai, bahkan tidak sampai 1 tahun, hanya sampai Oktober ini kan gitu ya. Bahkan tadi ada hal yang saya lihat ini Pak Kepala memang dari Bapak dan Ibu itu begitu antusias karena di TRK katanya ada istilah coaching ya. Coaching itu pengertiannya memang sama dengan saya Pak ketika di awal bahwa coach itu adanya di olahraga ya, bidang olahraga. Artinya pelatih, kalau seorang atlet pergi untuk bertanding biasanya didampingi oleh seorang ya atau beberapa coach kan gitu kan ya. Ya pelatih istilahnya. Tapi di perkembangan zaman bahwa sekarang coaching itu untuk berbagai bidang ternyata. Ya saya ambil definisinya saja bahwa coaching itu adalah sebuah proses. Proses apa? Membangun kesadaran diri. Ya, untuk menemukan potensi terbaik melalui apa? Percakapan bermakna. Makanya kan tadi dengan dialog, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi dengan membangun kesadaran diri bahwa sebenarnya punya potensi kita itu yang diajak dialog. Kalau yang mengajak dialognya namanya coach, kalau yang diajak dialognya namanya coach ya, waci gitu. Ada coach, ada coach. Nah itu mungkin adanya di TRK ya Pak. Di TRK. Kegiatan hari ini pada tanggal 15 November hari Selasa kita sudah melaksanakan penilaian kerja kepala sekolah yang mungkin kalau di jeda waktu kurang lebih 6 jam Pak, kurang lebih 6 jam tadi. Alhamdulillah hari ini pada kegiatan sesi terakhir yaitu refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Korwas dan yang terhormat Pak Agus selaku pengawas pembina di sekolah kita. Dan terima kasih Pak refleksi yang disampaikan baik dari Pak Korwas maupun dari Pak Agus. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melihat hasil pemotretan dari drone Pak. Ya, dari atas kelihatan kan di mana celah-celah kekurangannya kelihatan. Kita merasa sok jagoan biasanya Pak. Alhamdulillah benar, baik gitu. Ternyata setelah dipoto ada bopeng-bopeng tadi di pertengahan. Tapi itu menjadi tantangan buat kita untuk mulai besok kita perbaiki
apa yang tadi disampaikan oleh Pak Korwas maupun oleh Pak Haji Agus. Saya sudah catat Pak, dari mulai kegiatan eskul, kode etik, kemudian KAMOP, kemudian KKN juga sudah catat, kemudian tadi yang diseminasi juga memang diperlukan. Kami baru bisa kemarin saja melaksanakan yang guru penggerak Pak, internal guru penggerak sudah kemarin dilaksanakan itu diseminasi. Hanya yang biasanya diseminasi itu ketika kepala sekolah mendapat informasi baru, kami baru informasikan lagi ke Bapak Ibu guru. Nanti kita akan punya tanggung jawab besar kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop IHT, harus wajib membagi informasi tersebut kepada kita semua rekan-rekannya, dan harus mampu, karena Bapak Ibu yakin mampu bisa, insya Allah. Kemudian yang tadi guru penggerak, insya Allah Pak, mohon doanya agar Bapak Korwas dengan Pak Haji Agus juga selalu mendorong, memberikan semangat kepada rekan-rekan saya untuk terus mengikuti seleksi guru penggerak. Dan saya informasikan dari awal juga yang masih masa kerja 10 tahun tolonglah ikut gitu. Dan insya Allah kalau nggak Rabu atau Kamis kita akan studi tiru ke Asromo yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Karena perubahannya cukup pesat Pak, Asromo itu kelihatan sekali. Walaupun swasta itu, tapi perubahan-perubahan cukup pesat, dan guru-guru penggeraknya juga sudah banyak. Jadi nanti kita insya Allah untuk kelas 10 yang pengampu kelas 10 kita akan studi tiru ke Asromo ya. Karena di Majalengka hanya 2 ya Pak, Asromo dengan Al-Mizan ya, Jatiwangi. Mau ke Al-Mizan dulu mangga, nanti bisa sekalian sop dengki dekat Al-Mizan. Untuk milih rumah Abah kalau keamanan Pak. Asromo kalau pasti aja boleh gitu. Kemudian tadi juga insya Allah Pak, supervisi kami perbaiki. Memang ada kelalaian juga, mungkin ada yang belum ditandatangani, kadang-kala rekan juga belum memberitahukan, ada yang belum. Dan biasanya memang begitu Pak, yang saya alami di SMA 2 Pak, kepala sekolah habis ditayun. Dan memang itu bentuk kemudahan saya dalam pelayanan gitu Pak. Sebetulnya banyak sekali, kadang-kala bendahara Masanek kan kepala sekolah wakasih kurikulum kalau bikin SK itu belum naik kan Pak, saya tekan nggak apa-apa. Yang jelas saya bentuk pelayanan tidak jelimet gitu. Kemudian insya Allah tadi buku induk insya Allah kami isi Pak setiap, karena buku induk ini jangankan yang baru dari 94, yang lulusan SPG saja yang 79 saya masih ada Pak, masih ada itu, jadi masih terdokumentkan dengan baik. Bapak begitu percantik ayat khusus untuk yang saya simpan, karena itu kenang-kenangan saya awal masuk ke SPG ini tahun 79. Ada apa insya Allah. Kemudian juga KKN insya Allah akan kita sosialisasikan lagi. Kemudian kita tingkatkan terus diukur Pak, kalau Bapak nomor 5 siap.